Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Zahra Shihab dengan NIM 1605204015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekoprint. Terdapat beberapa poin yang saya temukan sehingga dapat dijadikan acuan pada latar belakang berikut ini. Pada poin yang pertama, yaitu penggunaan pewarna sintetis yang digunakan dalam jangka waktu lama akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Lalu, pada poin kedua, dijelaskan bahwa ditemukannya potensi baru untuk mengurangi pencemaran yang terjadi akibat penggunaan pewarnaan sintetis berupa ekoprint. Dan pada poin terakhir, dalam pemanfaatan ekoprint akan menggunakan tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mengeluarkan zat tanin sehingga dapat mengeluarkan warna yang menarik dan bagus. Pada proses pembuatan ekoprint, saya menggunakan beberapa tumbuhan yang telah ditemukan di daerah sekitar dalam kampus yang sudah melakukan perizinan kepada security ataupun staf kampus lainnya. Tanaman-tanaman yang saya gunakan berupa daun pepaya, daun perila hijau, daun mangkokan, daun perila merah, bunga kamboja, serta bunga bougainville. Selanjutnya, proses eksperimen. Pada proses eksperimen ini, saya melakukan 3 teknik. Pada teknik yang pertama, yaitu teknik pounding, saya menyiapkan bahan-bahan berupa palu, kain, serta lembaran plastik dan juga mordanting. Pada proses yang saya lakukan di teknik pounding ini berupa saya melebarkan plastik terlebih dahulu, lalu ditaruh kain, lalu setelahnya saya menyusun bunga ataupun daun yang sudah saya siapkan. Lalu saya tumpuk kembali dengan menggunakan lembaran plastik kembali. Habis itu dipukul dengan palu secara perlahan sehingga bunga ataupun daun tersebut akan mengeluarkan warna alami yang terdapat pada bunga serta daun-daun tersebut. Setelahnya, saya melakukan mordanting untuk memperkuat warna dari warna yang dikeluarkan dari bunga ataupun daun-daun yang sudah saya palu tersebut yang menempel di kain. Selanjutnya berupa teknik steam. Pada teknik steam ini, saya menyiapkan bahan-bahan berupa larutan soda as yang sudah dilarutkan di dalam ember, kemudian kain, lalu plastik lembaran, lalu sebatang kayu yang halus, dan juga karet pengikat yang biasa digunakan untuk mengikat makanan. Nah, proses yang dilakukan pada teknik steam ini berupa saya meluaskan dulu plastik lembarannya, kemudian saya mencelupkan kain ke dalam larutan soda as, lalu saya bentangkan kembali kain tersebut di atas plastik. Setelahnya saya menaruh bunga-bunga serta daun-daun yang telah disediakan. Kemudian kain dilipat menjadi 2. Setelah kain dilipat menjadi 2, kain ditutupi kembali menggunakan plastik lembaran tersebut yang sudah disiapkan. Setelahnya saya menggulung kain yang sudah dilapisi dengan plastik tersebut menggunakan batangan kayu yang sudah disiapkan hingga kuat, hingga rapat. Lalu setelahnya saya ikat menggunakan karet pengikat makanan yang biasa digunakan. Lalu kain yang sudah siap tersebut diuapi dengan air panas, air mendidih selama 2 jam. Setelah 2 jam berlalu, baru kain tersebut diangkat dan dibuka karetnya serta plastiknya dan kemudian dijemur. Lalu yang terakhir merupakan teknik blanket. Pada teknik blanket ini saya menyiapkan bahan serta alat yang sama dengan proses teknik steam sebelumnya. Akan tetapi
dalam teknik blanket ini saya perlu menyiapkan satu barang lagi, yaitu berupa pewarnaan alami untuk proses pencelupannya. Pada proses yang dilakukan pada teknik blanket ini sama seperti teknik steam sebelumnya, hanya saja yang berbeda pada teknik blanket ini berupa di mana pada teknik steam kain yang sudah dihiasi dengan bunga dan daun tersebut lalu dilipat dua. Tetapi kalau untuk teknik blanket ini menggunakan dua buah kain, yang dimana kain pertama itu kain yang sudah dicelupkan dalam larutan soda as, yang kemudian ditaruh bunga-bunga ataupun dedaunan yang sudah disiapkan, kemudian ditumpuk kembali dengan kain lain yang sudah melakukan proses pewarnaan alami, dan kemudian ditumpuk di atas kain yang sudah ditaruh bunga ataupun dedaunan tersebut, yang kemudian ditutupi dengan plastik dan digulung kembali menggunakan batang kayu dan diikat kembali dengan karet makanan yang biasa digunakan, dan juga diuap selama 2 jam sama seperti teknik steam sebelumnya, dan setelah selesai langsung dibuka dan juga dijemur. Dan pada slide selanjutnya di sini saya sudah membuat beberapa macam desain, dan pada foto teknik steam dan blanket ini terdapat beberapa kesalahan pada proses pembuatan sehingga warna yang dihasilkan kurang keluar. Berikut ini merupakan sketsa desain yang akan dibuat. Terdapat 6 sketsa dengan berbagai macam tatanan, letak daun, serta bunga yang telah dibuat semenarik mungkin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.